warahmatullahi wabarakatuh. Salam, perkenalkan saya Paulina Kakak, biasa dipanggil Lina. Asal saya dari NTT Kabupaten Sumba Barat Daya. Saya adalah seorang mahasiswa di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi akidah akhlak yang saya pelajari selama saya masuk di kampus ini. Di sini ada dua penjelasan, yaitu yang pertama penjelasan dari Islam dan yang kedua penjelasan dari Kristen Protestan. Baik, lanjut. Di sini ada tauhid. Tauhid adalah inti dari akidah Islam, yaitu mengesahkan Allah dalam segala hal. Dalam artian bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, dimintai pertolongan dan diimani sepenuhnya. Nah, di sini tauhid dibagi tiga, yaitu yang pertama ada tauhid rububiyah, yang dimana Allah sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Dan yang kedua, tauhid uluhiyah. Dalam artian, hanya Allah yang disembah. Dan yang ketiga, ada tauhid asma wa sifat, yang dimana ia meyakini nama dan sifat Allah yang sempurna. Dari tiga tauhid itu adalah keyakinan bahwa Allah Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Nah, sekarang kita lanjut di penjelasan tentang akhlak, yang dimana akhlak adalah perilaku atau sikap yang muncul dari akidah dan tauhid yang benar. Akhlak menunjukkan bagaimana seseorang bersikap kepada Allah maupun sesama manusia, baik itu di lingkungan maupun di luar lingkungan. Akhlak itu dibagi menjadi dua, itu ada akhlak terpuji dan akhlak tercela, yang dimana akhlak terpuji itu bersikap jujur, sabar, amanah, dan rendah hati. Dan akhlak tercela itu seperti orang sombong, iri hati, bohong, dan malas. Nah, akhlak itu adalah perbuatan nyata dalam kehidupan seseorang di setiap hari. Nah, yang dimana ketiga penjelasan itu ada akidah, tauhid, akhlak. Nah, akidah adalah dasar keyakinan dan tauhid adalah inti keyakinan kepada Allah. Dan yang ketiga, akhlak itu adalah bukti nyata dari keyakinan tersebut. Jika akidah dan tauhid itu kuat, maka akhlak pun itu akan baik. Sekarang kita akan lanjut penjelasan dari Kristen Protestan, yaitu dari tiga penjelasan tadi ada akidah, tauhid, dan akhlak. Nah, akidah itu dari Kristen Protestan dikenal dengan iman, yang dimana iman itu adalah keyakinan yang teguh kepada Allah dan kepada Yesus Kristus Juru Selamat. Yang dimana iman bukan hanya pengetahuan, tetapi juga kepercayaan dan penyerahan diri kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, iman itu adalah percaya dan bersandar kepada Tuhan. Contohnya, percaya bahwa Tuhan yang memimpin hidup kita, dan Dia yang mendengarkan doa kita, serta Dia memberikan keselamatan oleh kasih karunia. Nah, di sini kita akan lanjut penjelasan tentang tauhid, yang dimana tauhid itu dari Kristen Protestan kita disebut dengan ketuhanan, yang dimana kita itu hanya percaya kepada satu Tuhan. Nah, dalam ajarannya Allah dikenal sebagai Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ketiganya dipahami satu kesatuan ilahi, bukan tiga Tuhan yang terpisah. Nah, namun dalam artian itu satu Allah dengan tiga pribadi. Nah, maknanya adalah diajak untuk menyembah satu Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Nah, bagaimana kita melakukan perintah Tuhan itu dengan benar? Nah, apa yang Tuhan perintahkan? Nah, Tuhan memerintahkan kita nih untuk menghormati orang tua, jangan berzina, jangan membeda-bedakan teman. Nah, di situ itu yang kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita akan lanjut penjelasan tentang akhlak yang dikenal dengan etika. Nah, yang dimana akhlak itu diwujudkan untuk melalui kasih, kejujuran, kerendahan hati, dan pelayanan. Akhlak itu bukan untuk mencari pujian, tetapi itu adalah bagian dari iman yang hidup. Nah, prinsip utamanya itu adalah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama.
bagaimana kita mengasihi sesama dengan tulus, bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan ikhlas. Di situ ada akhlak yang dikenal dengan etika, dan Kristen itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, mengasihi dan menghormati orang lain tanpa membeda-bedakan. Nah, contohnya, kita itu tidak boleh memikirkan, oh dia agama Islam, oh dia agama Kristen. Nah, di sini tujuan kita itu untuk belajar bersama-sama. Tujuan kita itu untuk mengetahui satu sama lain. Justru ada perbedaan, kita bisa tahu satu sama lain, oh ternyata ajaran dari Islam itu seperti ini, dan ajaran dari Kristen Protestan itu seperti ini. Nah, lanjut, di yang kedua itu adalah mengampuni orang yang bersalah, seperti Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, ada menolong sesama dengan tulus. Bagaimana kita itu menolong seseorang tanpa mengharapkan balasan. Itulah sikap manusia yang beretika dan yang berakhlak mulia dari penjelasan Islam. Nah, dari ketiga penjelasan itu ada akidah, yaitu iman kepada Tuhan. Bagaimana kita beriman kepada Tuhan. Dan yang kedua, dari Islam itu tauhid. Nah, dan yang kita kenal dari Kristen Protestan itu adalah ketuhanan. Bagaimana kita percaya kepada satu Allah, dalam artian itu Allah Tritunggal. Nah, dan yang ketiga ada akhlak atau etika. Akhlak atau etika itu adalah wujud iman melalui kasih dan perbuatan baik. Nah, dari kedua penjelasan tadi itu, baik itu dari Islam maupun dari Kristen Protestan itu memang ada bedanya. Bedanya itu dari Islam ada yang namanya sholat, dan yang dari Kristen Protestan ada yang namanya beribadah. Nah, dan yang kedua dari Islam itu ada yang namanya membaca Al-Quran. Nah, dan dari Kristen Protestan kita itu membaca Alkitab. Nah, dari perbedaan itu baik dari Islam maupun Kristen Protestan itu sama-sama beriman kepada Tuhan yang diwujudkan melalui perilaku baik, tentang kasih, kejujuran, dan kepedulian sesama. Perbedaan ajaran itu tidaklah menjadi penghalang untuk hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Nah, bagaimana kita belajar sama-sama? Justru dari perbedaan itu kita bisa belajar, oh ternyata ajaran dari agama Islam itu seperti ini, oh ternyata ajaran dari agama Kristen Protestan itu seperti ini. Nah, dari situ kita bisa saling mengetahui satu sama lain. Nah, yang dimana kita mempunyai kasih, sikap peduli, tulus, dan rela berbuat baik kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan. Nah, bagaimana kita mengasihi sesama tanpa kita itu harus mengharapkan balasan dari orang lain? Kalau kita masih mengharapkan balasan dari orang lain, itu bukanlah kasih namanya. Begitu teman-teman. Nah, kasih itu bukan hanya perasaan, tetapi tindakan nyata yang ditunjukkan melalui sikap, perkataan, dan perbuatan oleh kita sebagai manusia. Bagaimana kita melakukan kebaikan itu terhadap sesama, seperti Tuhan itu mengasihi kepada kita, begitu. Jadi itu yang kita terapkan di setiap kehidupan kita dalam sehari-hari. Akidah yang kuat akan membentuk tauhid yang benar, dan dari sanalah lahir akhlak yang mulia. Semoga nilai-nilai AIK ini tidak hanya materi perkuliahan, tetapi juga menjadi pedoman dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa generasi penerus bangsa. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang nilai-nilai Al-Islam dan kemuhammadiyahan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk menjadi pribadi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.